Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Shalom Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak kalian untuk belajar mengenal sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia. Adik-adik, mari kita mulai dengan mengenal sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan. Indonesia pada masa itu adalah negeri yang kaya raya, tetapi sayangnya kekayaan alamnya justru menjadi alasan bangsa-bangsa asing datang untuk menjajah. Di abad ke-16, bangsa Portugis pertama kali datang ke Indonesia. Mereka tertarik dengan rempah-rempah yang banyak tumbuh di Maluku, karena rempah-rempah ini sangat berharga di dunia. Namun, penjajahan Portugis tidak berlangsung lama, karena Belanda datang di awal abad ke-17. Belanda mendirikan VOC, yaitu sebuah perusahaan dagang yang memiliki kekuasaan hampir seperti negara. Mereka bukan hanya berdagang, tetapi juga menguasai tanah dan rakyat Indonesia. Belanda memanfaatkan tanah dan kekayaan alam Indonesia untuk keuntungan mereka. Salah satu cara mereka melakukannya adalah melalui kultur-silsil atau sistem tanam paksa yang dimulai pada tahun 1830. Dalam sistem ini, petani dipaksa menanam tanaman tertentu seperti kopi dan tebu yang harus dikirimkan ke Belanda. Hasilnya, rakyat Indonesia tidak hanya menderita kelaparan, tetapi terpaksa bekerja keras tanpa mendapatkan imbalan yang adil. Meskipun dalam kondisi yang sangat buruk, semangat perlawanan rakyat Indonesia tidak pernah padam. Banyak pahlawan yang muncul melawan penjajah. Salah satu yang terkenal adalah Pangeran Diponegoro yang memimpin perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830 di Jawa. Perlawanan ini terjadi karena Diponegoro tidak terima kebijakan Belanda yang merugikan rakyat. Begitu juga dengan Cuk Nyatien di Aceh yang memimpin perlawanan dengan keberanian yang luar biasa, meskipun harus berjuang sampai akhir hidupnya. Memasuki abad ke-20, rakyat Indonesia mulai menyadari pentingnya pendidikan dan persatuan. Organisasi pertama yang berdiri adalah Budi Utomo pada tahun 1908 yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan rakyat. Setelah itu, banyak organisasi lain untuk memerdekakan Indonesia, seperti Serikat Islam yang memperjuangkan hak-hak rakyat dan Independence yang mendesak agar Indonesia memperoleh kedudukan yang lebih baik. Salah satu momen yang paling penting adalah pada tanggal 28 Oktober 1928, ketika para pemuda dan seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta. Di Kongres Pemuda itu, mereka mengucapkan Sumpah Pemuda yang berisikan 3 janji besar. Yang pertama, bertanah air satu, yaitu Indonesia. Kedua, berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia mulai bersatu dan tidak mau terpecah belah lagi. Selanjutnya, di tahun 1942, Jepang datang menggantikan Belanda yang sebelumnya menjajah Indonesia. Awalnya banyak yang mengira bahwa Jepang akan membebaskan Indonesia, tapi kenyataannya Jepang juga menjajah dengan cara yang sangat kejam. Mereka memaksa rakyat Indonesia bekerja dalam kondisi yang sangat buruk yang dikenal dengan nama Romusa. Meskipun begitu, Jepang juga memberi sedikit kesempatan bagi tokoh-tokoh pergerakan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Dalam kekosongan ini, Soekarno dan Hatta dengan dukungan rakyat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ini adalah hasil dari perjuangan panjang yang telah dimulai sejak berabad-abad sebelumnya. Adik-adik, perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia bukan hal yang mudah. Banyak darah yang telah tumpah, banyak nyawa yang hilang.
Semua demi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Tugas kita sekarang adalah menjaga kemerdekaan ini dengan baik, menghargai perjuangan pahlawan, dan berkontribusi untuk membangun bangsa yang lebih maju. Kita harus belajar bekerja keras dan menjaga persatuan agar Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Cukup sekian dari saya tutup dengan parama tadi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.